Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Fadila, nomor NIM 22402091. Saya di sini akan membahas tentang kajian teks Arab materi pertama sampai dengan materi ke-6. Materi yang pertama adalah sebelum faslun wudu, fardhu wudu atau fardu wudu. Dari definisi tersebut, kata wudu dalam bahasa Arab berasal dari kata al-wada'a yang bermakna kebaikan, kebersihan. Selain itu dikenal pula dalam fikih istilah wudu yang bermakna air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan pengertian wudu dalam fikih, para ulama mendefinisikan dari Ibnu Mauduh al-Mausuli al-Hanafi mendefinisikan wudu yaitu membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT, yaitu hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, separuh kepalamu sampai dengan kaki dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hukum wudhu yaitu wudhu yang disepakati itu wajib. Ada praktik wudhu yang wajib dilakukan sebelum melakukan beraktivitas yang masyaranya, yaitu sahnya aktivitas tersebut jika dilakukan dalam kondisi suci dari hadas kecil. Yang kedua adalah wudhu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnah. Yang ketiga adalah wudhu yang disepakati sunnah, yaitu yang terakhir adalah fardhu wudhu. Niat yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Yang terakhir adalah sebab yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik itu berupa zat ataupun angin. Yang kedua adalah hilangnya akal sebab mabuk atau gila. Yang ketiga adalah tidur, kecuali dalam keadaan duduk atau yang pintu keluar anginnya tertutup dengan keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatalkan wudhu. Yang keempat adalah bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan, karena itu tidak mahram. Terus yang selanjutnya adalah mandi-mandi sunnah. Yang pertama ada menurut bahasa al-ghusl atau itu mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah, meratakan air pada seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar dan mandi sunnah. Secara umum, mandi yang apabila dilaksanakan oleh seorang mukallaf mendapat pahala, jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan dosa. Yaitu jenis-jenis mandi sunnah itu ada mandi hari Jumat, ada mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, terus mandi setelah memandikan jenazah, mandi untuk sholat istisqa, dan mandi ketika masuk Mekah. Itu mandi yang selanjutnya adalah mandi sunnah sesuai sunnah Nabi, yaitu membasuh kedua telapak tangan, mencuci, membersihkan kemaluan, berwudu, menyiram kepala, membasuh seluruh tubuh. Yaitu materi yang keempat adalah faslun kullu ma'inna kharaja min sabilin najisun, yaitu perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Sebelum kita bab sholat, itu pengertiannya adalah setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, anus dan kemaluan, hukumnya adalah najis kecuali sperma. Selanjutnya adalah membasuh kencing dan kotoran tinja, itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki, bayi kecil yang belum memakan makanan kecuali ASI. Maka cara menyucikannya cukup dengan menyiram air. Terus dasar hukumnya, Ibn Rashid berkata, setiap sesuatu yang wajar atau biasa terjadi keluar dari dua lubang kemaluan, dubur atau kubul, seperti kencing, kotoran, mazi, mati, dan angin, jika keluar dalam keadaan sehat, maka semua itu membatalkan wudhu. Mereka tidak berpendapat mewajibkan wudhu apabila keluar darah batu kerikil dan cacing. Begitupun pada seorang yang beser atau selalu keluar air kencing. Pengertian najis sendiri, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan sholat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor yang wajib dibersihkan oleh setiap muslim. Ada beberapa macam-macam najis, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, najis mukhalaf, najis berat, najis
selanjutnya adalah perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Kecuali mani atau sperma manusia, kencing hewan yang dagingnya halal, atau kotoran burung. Sedangkan yang wajib keluarnya kencing manusia, kotoran hewan, wadi, serta darah yang mengalir. Lalu gimana sih cara menghilangkan najis? Yaitu dengan cara pertama itu dengan air mutlak, terus batu, terus yang ketiga dengan kerta atau daun-daunan yang kering. Yang kelima adalah bab sholat. Pengertian sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut syarah ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Perintah mengerjakan sholat disebutkan dalam Quran dan hadis. Firman Allah SWT, Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Terus pembagian sholat itu ada sholat wajib itu ada 5, pertama sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Yaitu sholat sunnah, yaitu ada sholat sunnah mu'akad dan ghairu mu'akad. Jadi syarat-syarat sholat ada syarat wajib yaitu Islam, balik, berakal. Yang kedua adalah syarat sah sholat yaitu muslim, terus tahu akan tepat waktu sholat. Terus yang ketiga ada suci dari hadas. Yang keempat suci badan, pakaian, dan tempat ibadah. Dan kelima adalah menutup aurat. Materi yang terakhir adalah rukun-rukun sholat laki-laki dengan perempuan. Rukun sholat yaitu berdiri apabila puasa, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, tumanina dalam ruku, membangun diri ruku, iktidal berdiri setelah ruku, tumanina saat iktidal, sujud, terus tumanina saat sujud, duduk antara dua sujud dan tumanina, duduk terakhir, tasyahud, tahiyat saat duduk terakhir, membaca sholawat pada Nabi saat terakhir ayat akhir, dan salam pertama, niat keluar dari sholat, dan tertib. Syarat sholat sebelum melaksanakan sholat ada 5, yaitu sucinya anggota badan dari hadas dan hadis. Yang kedua ada menutup aurat dengan kain yang suci. Yang ketiga ada berdiri pada tempatnya suci. Yang keempat adalah tahu masuknya waktu sholat. Yang terakhir adalah menghadap kiblat. Beda perempuan dengan laki-laki dalam sholat. Sholat perempuan berbeda dengan laki-laki dalam 5 perkara, yaitu pertama ada posisi tangan pada tubuh. Laki-laki biasanya meletakkannya mereka di atas dada ketika sholat, sedangkan perempuan meletakkannya di samping badan. Selain itu perempuan harus menjaga agar seluruh tubuhnya tertutup selama sholat, karena itu merupakan aurat. Itu kedua adalah sujud. Saat sujud laki-laki meletakkan siku mereka sedikit menjauh, sementara kalau perempuan itu lebih dekat. Pakaian, perempuan diwajibkan untuk mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kalau kita biasanya memakai dengan muka. Nah, kalau laki-laki itu biasanya pakai sarung, baju koko, dan peci. Suara, laki-laki dianjurkan untuk membaca bacaan surat secara lebih lantang daripada perempuan yang seharusnya membaca secara lebih pelan. Yang kelima adalah peran imam. Laki-laki dapat menjadi imam dalam sholat berjamaah untuk laki-laki dan perempuan, sementara perempuan hanya dapat menjadi imam pada sholat jamaah untuk perempuan. Sekian tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.